Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji apa kabar? Sini sayang. Ini anak kecil Mas Dedi? Hah? Anak kecil? Tanyain aja ngobrol. Hah? Duh, kayaknya suasana ini, aduh kayak ada apa ya? Udah panas nih. Kayaknya harus diselewatin nih sama Angga. Coba, selawatin. Selewatin? Nah, Bentar. yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa fil lana mamado ya wasi'al karomi. Selesai. Awi katanya udah beli hewan kurban. Ya. Ya, bener ya? Kayak Awi katanya udah beli hewan kurban. Iya, Hebat sapi. banget. Sapi, Terus namanya sembahan. Selamat lagi. Kok selamat? Selamat dunia akhirat. Terus ngapain kok udah beli hewan kurban? Hah? Hewan kurban? Ya untuk sedekah. Oh, Amal buat kita. Awi kan masih kecil. Hah? Umur berapa sekarang? 7. Tapi Awi hebat udah bisa beli hewan kurban. Biasanya anak kecil itu suruh pilih, kalau tante suruh Awi milih hewan kurban atau motor-motoran, pilih Masa mana? motor-motoran hewan kurban lah. Subhanallah, hebat banget. Hebat. kemarin katanya beli hewan kurban warnanya hitam. Kalau putih penyakitan katanya ya. Enggak, aku punya. Udah tanya sama dia, sama orang penjualnya. Ini bagus gak? Ini ada masih sehat nggak gitu. Yang beli Awi Jadi- sendiri? Iya, Ke sana, ke mana? ke itu tempatnya. Ke tempatnya? Bener. Ya udah, Awi coba ceritain tentang sejarah kurbannya Nabi Ibrahim. Oke. Seneng nih dia kok gini. Berdiri atuh ceritanya ke penonton, penonton ceritanya ke penonton. Bener. Bener. Bener ya? Ceritanya Nabi Ibrahim disuruh sama Allah. Pas anaknya itu mau dipotong. Namanya Nabi Ismail. Mau dipotong. Dan akhirnya itu ujian dari Allah. Itu anak satu-satunya. Mau dipotong. Pas mau dipotong, datanglah seperti kambing, seperti sapi, seperti kerbau, seperti unta. Akhirnya nggak jadi potong gitu. Gimana? Tunggu. Saya agak bingung nih. Anaknya mau dipotong. Iya, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Ya, Taala. terus datanglah seperti kambing, seperti unta, Iya. seperti sapi. Seperti kerbau. Nggak jadi deh gitu. Ah, nggak. Jadi Nabi Ismailnya tidak jadi dipotong. Gara-gara datang yang seperti kambing, seperti sapi. Nah, itu ceritanya benar itu baru. Jadi ceritanya begitu. Itu sejarahnya hewan kurban Nabi Ibrahim ya. Belajar dari mana sih? Hah? Sekolah. Oh, belajar dari sekolah. Kan sekolahnya baru. Sekolahnya baru. Ketat. Sekolahnya ketat. Sekolahnya ketat. Iya. Ih, saya pikir cuma celana pendek yang ketat. Astagfirullahaladzim. Tapi katanya Awi ini suka sama perempuan berjilbab. Suka sama perempuan berjilbab ya? Bener ya? Suka Awi pernah lihat hewan kurban disembelih nggak? Potong. Udah pernah. Terus serem nggak? Serem nggak? Serem banget kepalanya udah dipotong, matanya masih gini belum. Beneran pernah lihat? Bener. Terus nggak takut? Enggak. Kan takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya nih tante, tahun ini berkurban nggak? Tante tahun ini berkurban nggak?
Kenapa sih Awi nanya? Itu tanya dan dijawab sama tante. Nah, tantenya nggak mau jawab. Mau, nanyanya baik-baik dong. Tante. Iya. Oh, ini kan nggak kurban. Itu udah baik-baik, tapi nggak jawab. Tunggu. Jawabannya sekarang. Ya. BB-in aja deh. Ah, BBM lagi. Kenapa sih? BBM lagi. Udah komplit nih kayaknya. Masalah udah komplit. Masalah udah komplit. Belum. Emang kamu punya masalah apa sih? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kita nyambung lagi, nanti kita ngobrol lagi ya. Iya, nanti lagi. Bagus sekali. Break. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Anni atbauka fandur madal Ustadz Reza ya. Sehat ya. Ini saya baru tahu. Jadi tadi tuh saya tuh selama ini tuh agak apa namanya? Jalan pikir saya tuh agak melenceng. Karena selama ini saya tahu cerita Nabi Ibrahim itu Ismail mau disembelih, lalu lewat seperti sapi, seperti gimana ini? Seperti tuh seperti kambing, seperti apa lagi? Unta tuh. Kambing, sapi boleh, unta juga boleh. Tapi ada unta lewat nggak pada saat itu? Nggak ada ya? Saya Padahal di padang pasir ya? iya, soalnya saya tadi kita dapetnya gitu, ya. Penonton dapetnya gitu. Dapatnya dari kreatif ya? Hah? Dapatnya dari kreatif. Itu loh orang-orang tadi. Ya. Benar. Yakin. Adek kenapa menjadi ustadz? Tanya tuh. Kenapa menjadi ustadz? Karena bisa berdakwah, bisa ngajarin orang. Wah. Biasanya di rumah tradisinya ngapain? Di rumah. Ya. Maksudnya? Tradisi maksudnya? Gimana Ustadz? Jadi Awi, Idul Adha nih. Biasanya di rumah Idul Adha. Salah lagi. Biasanya di rumah tradisinya ngapain? Di rumah. Ya. Maksudnya? Tradisi maksudnya? Gimana Ustadz? Jadi mungkin Anda jelaskan sedikit, silakan. Kalau Idul Adha biasanya adek ngapain? Pertamanya kan bangun tidur, habis bangun tidur, lihat sapi dulu lah. Oh, Sapi sebelum ke masjid lah sapi dulu? Iya, habis itu ke masjid. Ah. Kan masjidnya deket dari situ. Sama Jadi, kandang sapinya masjid- dekat maksudnya? Iya. Ini sapi, ini masjid. Dekat. Jadi habis lihat sapi ke masjid. Iya, habis udah ini, udah deh ke rumah pulang, terus tidur, makan. Habis sorenya jam 5 panggil ini, panggil Ustadz untuk belajar di rumah. Mau belajar di rumah. Oke. Kalau Ina dengan keluarga ngapain? Sebenarnya hampir sama Idul Fitri ya. Thank you, terima kasih udah hadir ke sini Anda bertiga. Saya tutup aja dengan tadi obrolan saya dengan Ineka itu luar biasa ya. Ineka mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan ketenangan dalam hidup, ya ada tujuan hidup dan sebagainya. Jadi mungkin sebenarnya kalau banyak orang nanya tujuan hidup manusia itu apa sih gitu ya. Nah ada orang yang mengatakan bahwa tujuan hidup manusia di dunia itu sederhana, mencari dan menemukan tujuan hidupnya. Yang mungkin udah ditemukan sekarang. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.